Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang praktek permesinan. Materinya K3 Permesinan. Yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari MK Praktek Permesinan yang diampu oleh Bapak Dosen L. Fahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas materi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di permesinan. Yang pertama, kita akan membahas tentang K3 di bengkel permesinan. Yang pertama yaitu keselamatan kerja pada mesin gerinda. Yang kedua, kita akan membahas keselamatan kerja pada mesin bor. Dan yang terakhir, kita akan membahas keselamatan kerja pada mesin bubut. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan di K3 di perbengkelan, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu K3. Baiklah, kita akan melanjuti lambang K3. Coba teman-teman lihat gambar di atas. Ya, itulah gambar lambang K3. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergigi 11 dengan warna dasar putih. Yang pertama yaitu warna tanda palang yang mengartikan dari bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau yang biasa disebut dengan PAK. Yang selanjutnya yaitu arti dari roda gigi. Arti dari roda gigi ini bekerja dengan kesegeraan dan jasmani dan rohani. Yang selanjutnya yaitu arti dari warna putih yang melambangkan bersih dan suci. Yang keempat, arti makna warna hijau. Warna hijau di sini mengartikan keselamatan, sehat, dan sejahtera. Yang terakhir, yaitu 11 gerigi roda yang melambangkan tentang Undang-Undang tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Itulah arti dari makna lambang K3. Baiklah, kita akan membahas pengertian K3 menurut filosofi Mangkunegara. Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut keilmuan, K3 secara ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau yang biasa disebut dengan PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Itulah tadi pengertian dari K3 dari berbagai sumber-sumbernya. Selanjutnya kita membahas dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang pertama, tempat di mana dilakukan pekerja bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Selanjutnya, dari Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengundang potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemar lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Itulah tadi dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari K3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Yang pertama, untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Itulah tadi tujuan dari K3. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kecelakaan kerja mesin gerinda. Bisa kita lihat gambar di atas, itu merupakan mesin gerinda tanpa pelindung batu gerinda. Baiklah, kita akan membahas kecelakaan kerja yang sering terjadi pada mesin gerinda. Yang pertama yaitu terkena arus listrik. Kecelakaan kerja karena terkena arus listrik ini disebabkan oleh pemasangan instalasi kelistrikan pada mesin tidak baik, sehingga harus dapat mengalir melalui badan mesin gerinda. Yang selanjutnya terkena pecahan batu gerinda. Kecelakaan ini disebabkan pada mesin tidak dipasang penutup batu gerinda. Bisa dilihat gambar di atas kita, itu adalah tidak terpasangnya batu gerinda, sehingga pada saat batu gerinda pecah akan terlempar. Karena batu gerinda tanpa pelindung, maka kemungkinan pecahan batu gerinda tersebut dapat mengenai pekerja. Itu dapat membahayakannya. Selanjutnya bisa kita lihat gambar di atas, pemasang penyanggahan tidak benar. Jari tangan terpotong oleh batu gerinda. Kecelakaan ini disebabkan oleh tidak benarnya pemasangan penyanggahan benda kerja. Jarak antara batu gerinda dan penyangga benda kerja terlalu lebar. Jarak penyangga dan batu gerinda yang benar adalah sebesar 2-3 mm. Bisa kita lihat itu gambar di samping, pemasangan penyangga tidak benar. Selanjutnya, kecelakaan kerja mesin gerinda faktor manusia. Kecelakaan kerja yang sering terjadi pada mesin gerinda faktor manusia adalah kecelakaan kerja pada umumnya sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia yang bekerja. Misalnya mata pekerja terkena beram hasil penggerindaan, terkena beram hasil pembubutan dan pengeboran. Kecelakaan tersebut disebabkan manusia yang bekerja tidak mau menggunakan alat-alat keselamatan kerja, yaitu kacamata. Bisa dilihat gambar di atas yang merupakan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri kacamata. Sangat membahayakan dirinya sendiri. Mengantisipasi terjadi kecelakaan kerja pada saat menggerinda. Langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja pada mesin gerinda. Yang pertama, gunakan APD seperti kacamata, face shield, sarung tangan, dan lain-lain. Yang kedua, jangan melepas safety cover pelindung cakram. Yang ketiga, selalu periksa kondisi cakram dari keretakan. Ketuk cakram dengan tangkai obeng. Jika terdengar suara cempeng, berarti ada tanda-tanda retak, jangan dipakai. Yang keempat, periksa kecepatan RPM pada batu gerinda dengan RPM pada mesin gerinda. RPM batu gerinda harus sama atau lebih besar dari RPM mesin gerinda. Yang kelima, pastikan benda kerja dan peralatan yang lain sudah pada posisi yang benar. Baiklah, selanjutnya yang keenam, gunakan cakram sesuai dengan jenis dan benda kerjanya. Yang ketujuh, pastikan colokan listrik sudah dicabut saat memasang cakram. Yang kedelapan, pemasangan cakram harus tepat pada dudukan dan dikunci rapat. Kesembilan, jangan gunakan pakaian kerja yang panjang dan terurai, kalung dan perhiasan lainnya yang memungkinkan jauh dari tersangkutnya selama kerja gerinda. Yang kesepuluh, jangan tinggalkan mesin gerinda dalam keadaan hidup. Pastikan mesin mati pada saat meninggalkannya. Itulah tadi cara mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja pada saat menggerinda. Baiklah, selanjutnya kita memasuki kecelakaan kerja mesin bor. Kecelakaan kerja yang sering terjadi pada mesin bor adalah terkena arus listrik. Kecelakaan ini biasanya diakibatkan oleh pemakaian mesin bor, tangan yang digerakkan listrik, di mana groundnya tidak terhubung untuk mesin bor meja dan bor tiang
kemungkinannya adalah sistem pemasangan kelistrikannya yang tidak benar. Selanjutnya yaitu rambut terpintal oleh mata bor. Bisa dilihat gambar di samping, yaitu rambut terpintal pada mata bor. Nah, ini diakibatkan oleh penutup mata bor pada mesin tidak terpasang, dan manusia yang bekerja pada mesin bor tidak menggunakan alat-alat keselamatan kerja seperti penutup rambut atau penutup kepala. Apabila tidak memakai penutup rambut, maka sebaiknya rambut yang panjang diikat terlebih dahulu. Di samping itu juga, tidak berkonsentrasi dalam bekerja sewaktu melakukan pengeboran. Itulah cangkaan kerja mesin bor. Selanjutnya, keselamatan kerja bagi pekerja memakai bor listrik. Keselamatan kerja pada mesin bor. 1. Sebelumnya mengebor, kenali media apa yang akan dibor untuk memastikan tipe dan ukuran mata bor yang akan digunakan. 2. Pakai alat pelindung diri atau APD. Salah satunya kacamata keselamatan, sarung tangan anti getaran, sepatu keselamatan, helm keselamatan, dan earplug atau earphones apabila Anda terpapar kebisingan. Yang ketiga, pastikan untuk memegang bor listrik dengan hati-hati agar tidak mengakibatkan kerusakan alat atau menyebabkan cedera. Yang keempat, beri sinyal di bagian yang juga akan dibor dengan memakai pitch atau penitik dan palu untuk dihindari mata bor tergelincir ketika pengeboran. Yang kelima, pakai selalu mata bor yang tajam untuk menanggung keselamatan dan operasi pengeboran. Yang keenam, pakai selalu cairan pendingin untuk mendinginkan mata bor, kurangi tingkat keausan dan melindungi ketajaman mata bor. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan memakai ukuran mata bor lebih kecil atau besar dan ukuran mata bor yang disarankan. Kedelapan, dilarang menghipit mata bor dengan kaki untuk menaikkan kemampuan penekan pengeboran. Yang terakhir, yaitu 9, pegang mesin bor dengan kuat agar mesin bor tidak terpental ketika dipakai. Apabila tangan kanan memegang pelatuk, maka tempatkan tangan kiri ke belakang tubuh bor untuk mendorong bor ke depan saat sistem pengeboran terlebih untuk media yang keras. Selanjutnya kita memasuki keselamatan kerja pada pekerjaan mesin bubut. Keselamatan kerja menjadi suatu yang sangat penting dan harus diutamakan. Oleh karena itu, di setiap personel perlu mengetahui potensi bahaya yang ada pada setiap tahapan proses pemesinan yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu 1. Baca dahulu instruksi manual sebelumnya menjalankan mesin. Yang kedua, usahakan tempat kerja tetaplah bersih dengan penerangan yang memadai. Yang ketiga, semua perlengkapan harus grounded. Yang keempat, pakai selalu kacamata pelindung setiap waktu bekerja dengan mesin. Yang kelima, jauhi pengoperasian mesin pada lingkungan yang berisiko seperti lingkungan yang banyak terkandung bahan mudah terbakar. Masih membahas keselamatan kerja pada pekerjaan mesin bubut. Kita lanjut yang keenam. Optimis kalau switch dalam kondisi off sebelumnya menghubungkan mesin dengan sumber listrik. Yang ketujuh, pertahankan kebersihan tempat kerja bebas dari kekacauan atau clutter, minyak, dan sebagainya. Yang ke-8, tentukan batas aman untuk pengunjung. Yang ke-9, ketika bersihkan mesin, usahakan mesin dalam kondisi mati. Semakin lebih baik bila jalinan dengan sumber listrik diputus. Ke-10, pakai selalu alat dan peralatan yang ditentukan. Ke-11, pakai selalu alat yang benar. Itulah tadi keselamatan kerja pada pekerjaan mesin bubut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas potensi bahaya dari mesin atau peralatan mesin bubut. Potensi bahaya yang mungkin timbul dari mesin atau peralatan bubut adalah diantaranya sebagai berikut. 1.
penataan posisi mesin dan peralatan yang kurang ergonomis dan kurang teratur, sehingga menimbulkan potensi gangguan terhadap proses permesinan. Yang kedua, tuas-tuas pengatur pada mesin bubut yang sudah tidak berfungsi dengan baik lagi, sehingga dapat mengakibatkan pengaturan putaran yang tidak tepat. Pembacaan skala non-use yang tidak tepat juga akan menyebabkan resiko-resiko yang sangat bahaya. Yang ketiga, putaran mesin yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Baiklah, kita akan melanjuti potensi bahaya yang mungkin timbul dari mesin peralatan bubut, diantaranya sebagai berikut. Yang keempat, jaringan listrik pada mesin yang kurang terawat dapat membahayakan operator mesin maupun terhadap mesin itu sendiri. Yang kelima, rangkaian roda gigi penggerak mesin bubut perlu dicek secara periodik agar tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi. Itulah tadi potensi bahaya dari mesin atau peralatan bubut. Selanjutnya kita akan membahas prosedur keselamatan kerja pada sistem pembubutan. Bisa kita lihat gambar di situ. Jangan jadikan K3 sebagai beban, melainkan kebutuhan kita. Kita masuk prosedur keselamatan kerja pada sistem pembubutan. Yang pertama itu dari segi kelistrikannya. Cek atau pastikan kelistrikan pada mesin bubut yang akan digunakan aman. Terutama kotak sekring harus tertutup untuk hindari kotak dengan yang menggulung panjang-panjang. Yang kedua itu roda gigi. Ketika pergantian roda gigi, pastikan tak ada orang lain yang meng-on-kan tuas on-off motor utama dan saklar on-off pengamanan pada tempat tinggal transmisi atau gearbox. Hal semacam ini dapat mengakibatkan jari tangan tergilas roda gigi. Jadi sangat bahaya kalau kita tidak memastikan ada orang lain yang meng-on-off-kannya. Yang ketiga, saat pembubutan. Ketika akan menghidupkan mesin bubut, pastikan kunci cekam atau kunci cak bubut telah dilepas dengan cekam agar tidak terpelanting atau loncat untuk mengenai bed mesin bubut saat cekam diputar. Yang B, tak ada bagian tergerai yang digunakan operator yang bisa terlilit berbarengan putaran cekam atau benda kerja seperti tangan pakaian panjang, gelang, kalung, dan rambut. Yang C, benda kerja yang akan dibubut diperhitungkan agar melinting atau bengkok tentang kepala operator. Itulah tadi prosedur keselamatan kerja pada sistem pembubutan. Jadi prosedur keselamatan kerja pada sistem pembubutan ini harus kita perlu ketahui dan kita pahami agar kita terhindar dari kecelakaan kerja untuk kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar paham apa itu prosedurnya. Kita lanjut memasuki kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja atau yang biasa disebut dengan KAK. Pengertian kecelakaan kerja: kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau disebut dengan PAK ataupun kepatalan, kematian dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat. Kecelakaan kerja: insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau yang disebut dengan PAK ataupun kepatalan, kematian. Nah, bisa kita lihat itu di gambar di atas itu ada foto nermisis, biasanya disebut hampir celaka. Insiden ini yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau PAK ataupun kepatalan, kematian, namun hampir seperti terjatuh, terpleset, dan lain-lainnya. Baiklah, kita selanjutnya akan membahas bahaya K3. Pengertian dari bahaya K3: semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan
cedera atau penyakit akibat kerja atau PHK. Itulah tadi bahaya ketiga. Pengertiannya yaitu dari sumbernya. Yang pertama yaitu dari manusia. Yang kedua bisa dari mesin. Yang ketiga dari material. Yang keempat dari metodenya. Dan kelima dari lingkungan. Dari segi jenisnya yaitu dari 1. Jenis tindakan, 2. Dan jenis kondisi. Faktor dari bahaya ketiga. 1. Biologi. Biologi ini meliputi dari faktor bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Yang kedua, faktor kimia. Kimia ini terdiri dari bahan, material, cairan, gas, uap, debu beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak atau terbakar, iritan, korosif. Dari fisik dan mekanik, ketinggian, konstruksi, mesin atau alat, berat, ruangan terbatas, tekanan, kebisingan suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Menurut faktor biomekaniknya, yaitu gerakan berulang, postur dan posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja atau alat mesin. Yang kelima, menurut faktor psikologi dan sosial, yaitu meliputi stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, emosi, dan negatif. Itulah tadi bahaya dari ketiganya. Selanjutnya kita akan membahas alat pelindung diri APD K3. Kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Yang pertama, itu ada pelindung kepala untuk melindungi kepala dari benda-benda yang tumpul dan tajam. Dan selanjutnya yaitu ada pelindung mata dan muka, melindungi mata kita dari percikan-percikan seperti api dan muka kita dari debu-debu. Yang selanjutnya yaitu pelindung pendengaran. Pelindung pendengaran ini sangat perlu apabila kita bekerja di daerah kebisingan untuk melindungi kuping kita dari suara-suara yang sangat besar. Dan selanjutnya itu pelindung pernapasan. Pelindung pernapasan ini untuk melindungi napas kita tetap stabil. Pelindungan tangan berfungsi untuk melindungi tangan kita dari benda-benda tajam, benda-benda yang tumpul, dari percikan-percikan api, dan untuk mengamankan tangan kita dari bahaya-bahaya resiko dari K3. Yang selanjutnya, pelindung kaki atau sepatu safety. Sepatu safety atau pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari benda-benda yang berjatuhan seperti benda tajam atau benda tumpul yang lainnya. Selanjutnya itu pelindung jatuh. Pelindung jatuh ini digunakan saat bekerja di ketinggian. Yang terakhir adalah wear pack atau pelindung tubuh. Ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari bahaya-bahaya yang menghantui saat di bengkel. Itulah tadi alat pelindung diri APD K3. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan atau rangkuman dari K3 ini. Setiap pekerja akan ada resikonya, baik kecil ataupun besar. Besar atau kecilnya resiko yang ditanggung tergantung dari jenis pekerjaan serta lingkungan kerja itu tersendiri. Seorang teknisi atau mekanik harus memperhatikan keselamatan kerja karena banyak faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja seseorang. Maka dari itu kita harus memperhatikan dua kriteria keselamatan kerja, yaitu keselamatan manusia atau pekerjanya. Yang kedua, keselamatan alat atau mesin yang digunakan dan keselamatan dari benda kerja. Setiap kecelakaan kerja tentunya akan merugikan baik dari segi materi, non-materi, bahkan jiwa sekalipun.
Jadi pesan saya untuk tetap memahami arti dari K3 itu, supaya kita terhindar dari kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita inginkan. Itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.